Shalom, di saat ini saya akan membawakan materi tentang teknik informatika dan kalkulasi hingga komunikasi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Florensi Dodolang, NPM 12 15 52 01 22 0049, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika, mata kuliah pengantar teknik informatika atau TTI. Sebelum itu kita harus mengetahui pengertian komputer. Istilah komputer pertama kali muncul dari bahasa Latin yaitu computare, yang berarti menghitung. Pengertian dari komputer itu sendiri adalah perangkat elektronik yang dapat diprogram untuk menerima data sebagai input lalu melakukan pemrosesan dengan menggunakan sebuah instruksi atau program sehingga dapat menghasilkan sebuah output atau biasa disebut pangkal komputer. 1. Teknik informatika. Teknik informatika merupakan salah satu jurusan pendidikan tingkat perguruan tinggi yang mempelajari serta menerapkan prinsip-prinsip ilmu komputer dan analisis matematis dalam perancangan, pengujian, pengembangan, dan evaluasi sistem operasi, perangkat lunak atau software, dan kinerja komputer. Dalam kata lain, bidang studi ini akan melakukan pembahasan terkait pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi komputer yang menggunakan prinsip dan proses logika. 2. Manfaat komputer. Seiring berkembangnya zaman, segala aktivitas yang dilakukan manusia dapat dipermudahkan dengan munculnya berbagai penemuan baru yang diciptakan para ahli komputer dan ahli teknologi. Berikut ini ada beberapa manfaat komputer bagi manusia. 1. Menjadi sarana komunikasi. 2. Membuat pekerjaan lebih mudah. 3. Sebagai penunjang pendidikan. 4. Sebagai penunjang bisnis. 5. Sebagai media hiburan. 6. Sebagai gudang informasi. 7. Dapat mempercepat pekerjaan. 8. Mampu menghasilkan uang. 9. Sebagai alat bantu. 10. Media pembuat konten. 11. Media utama bagi programmer. 3. Teknologi informasi dan komunikasi. Information and Communication Technology atau ICT adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK mencakup dua aspek yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengolahan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. 4. Hidup tanpa komputer. Mungkin sebagian masyarakat dalam era globalisasi mendengar kata hidup tanpa komputer pasti akan menjawab tidak bisa, karena komputer sangat membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas. Dan dengan adanya komputer, sangat mudah untuk mencari informasi-informasi penting hanya dengan duduk berdiam diri. 5. Mesin proses informasi. Mesin proses informasi terdiri dari beberapa perangkat. 5. Mesin proses informasi. Mesin proses informasi terdiri dari beberapa perangkat keras. Salah satunya yang terpenting adalah CPU. CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit, merupakan perangkat keras komputer yang juga disebut sebagai unit pengelola pusat atau UPD pada komputer. Fungsi CPU sendiri adalah sebagai kalkulator. Cuman perbedaan antara CPU dan kalkulator, di mana CPU ini lebih kuat daya memprosesnya bila dibandingkan dengan kalkulator biasa. 6. Klarifikasi komputer.
Satu, komputer analog. Teman-teman bisa lihat di gambar pertama ini adalah gambaran komputer analog. Komputer ini merupakan komputer yang digunakan untuk menerima sinyal analog. Biasanya digunakan untuk melakukan pengecekan untuk data yang tidak berbentuk angka. Karena data yang didapatkan adalah data yang bersifat general. Komputer ini biasanya digunakan untuk mempresentasikan suatu keadaan. Sebagai contoh, komputer ini digunakan untuk melakukan pengecekan suhu, menghitung aliran BBM pada SPBU, mengukur kekuatan cahaya, dan lain-lain. Komputer ini banyak digunakan untuk kegiatan ini. 2. Komputer digital. Komputer ini merupakan komputer yang kebanyakan yang kita kenal. Data diterimanya adalah data yang sudah berubah data digital. Sedangkan fungsinya digunakan untuk mengelola data yang bersifat kuantitatif dalam bentuk angka huruf, tanda baca, dan lain-lain. 3. Komputer hybrid. Komputer hybrid merupakan komputer yang memiliki kemampuan dari komputer analog dan komputer digital. Komputer jenis ini diperuntukkan untuk pengolahan data yang sifatnya baik kuantitatif maupun kualitatif. Dengan perkataan lain, data kuantitatif yang diolah menghasilkan data kualitatif. 7. Revolusi internet. Pada abad 21 Masehi, mulai muncul komputer dan semakin canggih juga berkembang pesat di abad 21 Masehi. Seiring perkembangan pesat komputer di dunia, di abad 21 internet berkembang pesat. Telah terjadi revolusi internet di abad 21 yang berubah secara drastis sistem kehidupan umat manusia. Di berbagai bidang termasuk di bidang pergaulan, informasi, berita, perdagangan atau bisnis, dan lain-lain. Pengguna internet semakin bertambah banyak jumlahnya di seluruh dunia. Bukan hanya di perkotaan saja, karena di desa terpencil pun banyak pengguna internet. Referensi